Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas contoh soal termodinamika. Contoh soal nomor 1. Tentukan entalpi perubahan standar dari reaksi berikut. 2CO ditambah O2 sama dengan 2CO2. Diketahui delta SFCO 197,9, delta SFO2 205,0, delta SFCO2 sama dengan 213,6. Langsung aja dimasukin ke rumusnya. Rumusnya itu sigma produk dikurangin sigma reaktan. Di sini produknya mempunyai koefisien 2. Langsung aja dimasukin, CO2-nya langsung dimasukin karena udah diketahui 213,6 dikurangin 2CO, koefisien 2 dimasukin, delta SFCO-nya dimasukin ditambah sama O2. O2 ini koefisiennya 1, jadi langsung masukin aja 1 dikali delta SFO2 205,0. Nah, dihitung hasilnya sama dengan minus 173,8 Joule per mol K. Nah, reaksi ini merupakan reaksi yang tidak spontan karena hasilnya itu negatif. Di contoh soal nomor 2 ada data nilai entropi standar. Di sini soalnya hitunglah perubahan entropi standar untuk reaksi berikut 25 Celcius. Yang A, ada CaCO3 sama dengan menjadi CaO ditambah CO2. Yang B, N2 ditambah 3H2 sama dengan menjadi 2NH3. H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Gimana cara jawabnya? Sebenarnya sama aja kayak yang nomor 1 tadi. CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2 ini sudah setara ya. Jadi langsung aja dimasukin kayak tadi. Ini yang pertama itu produk CaO. CaO ini koefisiennya 1, tulis ya 1. Sedangkan di sininya di tabel kita lihat CaO berapa? 39,8. Jadi ditulis 39,8 ditambah 1 mol CO2. CO2 di sini berapa? CO2 213,6. Langsung dimasukin aja, lalu dikurang oleh produk. Produk juga koefisiennya 1. Langsung dimasukin aja, entropi standarnya itu 92,9. Dicoret. Hasilnya menjadi 160,5 Joule per Kelvin. Reaksinya spontan karena lebih dari 0 atau reaksi tersebut merupakan reaksi yang positif, jadinya reaksinya spontan. Yang B, ada N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Delta S sistem sama kayak tadi, dimasukin aja. Koefisiennya NH3 kan 2, langsung dimasukin NH3-nya yang entropi standar. NH3-nya itu 193,0 dikurangin 1 mol 192,0 ditambah 3 mol 131,0. Kenapa 3 mol? Karena ini ya koefisiennya 3. Hasilnya minus 199 Joule per K. Ini reaksinya tidak spontan karena tadi seperti yang awal tadi kan reaksinya spontan karena positif. Ini reaksinya negatif, jadi reaksinya tidak spontan. Untuk yang nomor 3, yang C ini, bukan nomor 3, yang C, H2 ditambah Cl2 sama dengan 2HCl, bisa kalian coba sendiri. Hasilnya ini 20 Joule per K dan hasilnya ini spontan karena positif. Bisa dicoba ya kawan-kawan, teman-teman. Untuk soal nomor 3, hitung berapa besar perubahan entropi untuk penguapan 1 gram air pada titik didihnya. Diketahui kalor penguapan air adalah 2,26 kJ per gram. Jadi ketika air menguap, reaksinya bakalan menjadi H2O liquid menjadi H2O solid. Titik didih air itu 100 derajat Celcius ya. Nah, terus kita rubah dulu menjadi Kelvin ditambah 273 sama dengan 373 Kelvin. Terus gimana cara nyari entropinya? Rumusnya itu delta S sama dengan Q ref per T. Q
Q-P itu sama dengan delta H. Nah, di sini kan P-nya tetap. Langsung aja kita masukin delta H per T. Pertama-tama dirubah dulu 2,26 kJ per gramnya menjadi joule per gram. Dikali 10 pangkat 3 dibagi 373 Kelvin. Hasilnya 6,06 Joule K gram. Untuk soal nomor 4, gunakan reaksi di bawah ini untuk menentukan delta H ketika 1 mol gas HCl terbentuk dari unsurnya. Kalian bisa lihat di layar, ini ada 3 ya reaksinya, udah ada delta H-nya juga. Gimana sih cara kita buat mencarinya? Yang pertama kalian ini harus mencoret gitu sampai ada sisa. Gimana caranya? Reaksi satunya dibalik, jadi 2NH3 sama menjadi N2 ditambah 3H2. Terus reaksi 2-nya tetap, dan reaksi 3-nya dibalik dan dikali 2. Kenapa? Karena biar bisa dicoret. Kalian bisa coba dulu. Di sini juga saya udah nyiapin contohnya yang udah dicoret. Ini NH3 dicoret sama NH3, Na2 dicoret dengan Na2, 4H2 dicoret dengan 3H2 yang hasilnya 1, Cl dicoret dengan 2HCl dan hasilnya menjadi H2 ditambah Cl menjadi 2HCl. Setelah tadi dicoret udah mendapatkan hasilnya kan H2 ditambah Cl menjadi 2HCl dengan delta H-nya 184,6. Kenapa? Karena dikurang ya guys. Kalian kurang aja nanti dapat hasilnya. Nah, tapi hasil yang delta min 184,6 kJ ini masih 2 mol HCl. Belum 1 mol. Gimana caranya biar jadi 1 mol? Karena yang ditanya tadi kan 1 mol ya. Caranya berarti langsung aja delta H-nya dibagi 2. Min 184,6 kJ dibagi 2, hasilnya min 92,3 kJ. Gitu, mudah kan teman-teman? Sekian latihan soal hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.